Hai teman-teman, kami dari kelompok 8 akan membahas tentang pemasaran. Banyak pendapat ahli tentang definisi pemasaran. Kami mengambil kesimpulan agar mudah dimengerti. Yuk kita simak sama-sama. Pemasaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam bentuk barang atau jasa dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan manusia adalah keadaan merasa kekurangan kebutuhan tidak diciptakan oleh pemasar, tetapi merupakan bagian dasar dari sifat kodrati manusia. Keinginan adalah bentuk kebutuhan manusia yang dibentuk oleh budaya dan kepribadian individu. Keinginan dibentuk oleh masyarakatnya dan dikemukakan sebagai objek yang akan memuaskan kebutuhan tersebut. Permintaan muncul apabila orang yang memiliki keinginan dan keinginan tersebut didukung oleh daya beli. Yang kedua, penawaran dan merek. Penawaran adalah suatu perwujudan dari proposisi nilai yang diajukan kepada pelanggan. Merek adalah suatu penawaran dari sumber yang sudah diketahui atau dikenal. Yang ketiga, pasar sasaran, positioning, dan segmentasi. Segmentasi adalah membagi pasar ke dalam segmen-segmen. Setelah mengidentifikasi segmen pasar, pemasar memutuskan segmen mana yang memberikan peluang terbesar. Segmen tersebut akan menjadi pasar sasarannya. Yang keempat, nilai kepuasan dan kualitas. Nilai bagi pelanggan atau customer value merupakan perbedaan antara nilai yang dinikmati pelanggan karena memiliki serta menggunakan suatu produk dan biaya untuk memiliki produk tersebut. Kepuasan pelanggan atau customer satisfaction tergantung pada anggapan kinerja produk dalam memberikan nilai dalam hitungan relatif terhadap harapan pembeli. Kualitas merupakan sifat dan karakteristik total produk atau jasa yang berhubungan dengan kemampuannya memuaskan kebutuhan pelanggan. Yang kelima, pertukaran, transaksi, dan pemasaran rasional. Pertukaran atau exchange adalah tindakan memperoleh objek yang didambakan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai penggantinya. Transaksi terdiri dari perdagangan nilai-nilai di antara dua pihak. Pihak yang satu memberikan X kepada pihak lain dan memperoleh Y sebagai gantinya. Dalam transaksi pemasar perlu membina hubungan jangka panjang dengan pelanggan, distributor, dealer, dan pemasok yang bernilai tinggi. Promosi hotel. Promosi dapat diartikan sebagai komunikasi yang persuasif dengan jalan mengajak, mendorong, mendesak, membujuk, atau meyakinkan konsumen untuk melakukan pembelian suatu produk. Strategi promosi hotel atau outside selling dan inside selling. Outside selling adalah strategi pemasaran hotel yang bertujuan untuk mencari langganan agar menginap di hotel. Strategi pemasaran ini menetapkan tugas manajemen mencari pelanggan dengan mengarahkan promosi dan pembinaan calon pelanggan. Yang kedua, inside selling. Inside selling adalah strategi pemasaran hotel yang bertujuan untuk mendorong visitor memanfaatkan semua fasilitas yang disediakan oleh hotel. Strategi ini membina karyawan hotel agar mereka meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, ramah, sopan santun, serta jujur dalam melayani tamu, sehingga menimbulkan kesan memuaskan bagi tamu. Sales call atau personal selling. Sales call atau personal selling merupakan bentuk promosi komunikasi dua arah dengan berhadapan muka sehingga dapat menyampaikan pesan secara langsung tentang produk yang ditawarkan dan dapat menjawab pertanyaan calon konsumen. Sales pitch. Sales pitch artinya hotel bisa melakukan sales pitch dengan menyebarkan flyer promo hotel di sepanjang jalan yang dituju, tetapi untuk sales pitch ini dilakukan hanya pada saat ada promo saja atau kegiatan yang diselenggarakan oleh hotel untuk menarik tamu. Telemarketing. Telemarketing merupakan
merupakan kegiatan yang dilakukan marketing apabila tidak dapat bertemu dengan calon konsumen, yaitu dengan melakukan pembicaraan melalui telepon. Di sini, sales akan melakukan presentasi dan menanyakan detail mengenai calon klien tersebut. Periklanan atau advertising, marketing juga dapat melakukan promosi menggunakan media sosial, media cetak, dan juga media telekomunikasi, yaitu melalui radio dan televisi lokal. Hotel bisa bekerja sama dengan TV lokal dan radio yang ada. Media sosial yang digunakan yaitu Instagram dan juga website. Media cetak juga sudah dilakukan, yaitu memasang baliho di titik-titik yang sudah ditetapkan oleh hotel yang tempatnya strategis. Aktif di media sosial. Media sosial merupakan alat pemasaran yang sangat efektif untuk bisnis perjalanan dan pariwisata. Hubungan baik dengan tamu melalui media sosial dapat menambah loyalitas untuk terus menginap di hotel Anda. Tantangan pemasaran di era digital. Pemasaran adalah proses, cara, atau perbuatan memasarkan suatu barang dagangan ke tengah-tengah masyarakat. Pemasaran sendiri memerlukan pengembangan produk, riset pasar, distribusi produk, strategi penjualan, hubungan masyarakat, dan dukungan pelanggan. Ada pula beberapa tantangan pemasaran saat ini. Yang pertama, advertising block. Hampir 1 dekade belakangan ini, pertumbuhan layanan pemblokiran iklan meningkat dengan pesat. Menurut data dari Adobe dan PageFair, adopsi pemblokiran iklan desktop mengalami peningkatan dari sekitar 21 juta pengguna pada 2010 menjadi lebih dari 181 juta pengguna pada 2015 silam. Pertumbuhannya pun belum menunjukkan perlambatan, karena pada kenyataannya orang-orang memang lelah dibombardir oleh iklan yang tidak relevan. Yang kedua, tantangan pemasaran personalisasi. Di era digital ini, perhatian manusia terhadap sesuatu menjadi lebih singkat, bahkan jika dibandingkan dengan perhatian ikan. Oleh karena itu, Anda harus dapat menawarkan konten yang bisa menarik perhatian orang dalam hitungan detik. Salah satu trik untuk melakukan ini adalah melalui personalisasi. Ketika Anda menawarkan sesuatu kepada orang-orang yang dirancang khusus untuk mereka cenderung memperhatikannya. Para pemasar yang ingin unggul dalam personalisasi pemasaran harus mulai memanfaatkan tren dan teknologi terbaru yang tersedia untuk Anda. Contohnya, seperti voice technology dan artificial intelligence atau AI. Yang ketiga, menemukan konten yang tepat. Sebelum menentukan konten yang tepat untuk target audiensimu, lebih baik kenali dan cari tahu dulu karakter mereka. Mulai dari waktu-waktu mereka sedang aktif, tren yang sedang mereka ikuti, hingga gaya bahasa yang mereka gunakan. Hal tersebut akan berpengaruh pada ketertarikan audiens terhadap konten yang kamu buat. Jika sudah tertarik, maka audiens akan memberikan respon berupa like, share, hingga komentar. Ada pula 7 solusi strategi pemasaran hotel. Yang pertama, harus mudah ditemukan secara online. 2. Hadir di media sosial. 3. Beriklan di mesin pencari. 4. Jalankan iklan di jalur yang tepat. 5. Sertakan video untuk tingkatkan pengalaman virtual. 6. Pertimbangkan aplikasi. Dan 7. Pertahankan reputasi online. Sekian, terima kasih. Berikut ini adalah contoh pemasaran dari G Luxury Hotel. Dapat kita lihat di video ini, G Luxury Hotel memasarkan fasilitas-fasilitas yang dimiliki hotel tersebut untuk meningkatkan daya tarik konsumen.